ada instruktur dengan menggunakan metode cross steady. Kemudian juga saya mencoba juga untuk merecord perkuliahan kita di malam hari ini karena memang untuk yang ini belum ada record yang memang pembahasan secara detail ya. Nah, nanti kita akan bahas dua contoh soal, mudah-mudahan nanti yang untuk contoh soal balok menerus ini bisa dipahami. Kalau kemarin cuma sampai sebatas momen ujung yang terjadi pada masing-masing titik joinnya. Jadi kita akan coba bahas sampai ke free body diagram termasuk juga sampai ke penggambaran seperti apa sih bentuk pengaruh momen ataupun beban SFD yang terjadi pada gambar yang ada di sini atau sering kita namakan dengan simpel beam atau balok menerus. Nah, di sini ada dua buah balok, yaitu balok AB dan balok BC, di mana untuk yang balok AB ini ada beban terbagi rata sebesar 24 kilonewton. Nah, sementara untuk yang di balok BC di sini ada beban titik ya, ada beban titik sebesar 80 kilonewton. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di sini yang membedakan dari segi pembebanan adalah untuk yang di balok AB ini ada beban terbagi rata, sementara untuk yang di balok BC ini hanya ada beban titik atau beban pusat yang kebetulan dia berada persis di tengah bentang dari baloknya ini. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk yang balok AB di sini ada nilai EI sebesar 5 EI. Untuk nilai EI ini adalah nilai elastis modulitas masing-masing material. Jadi ini seperti sebuah mutu gitu ya. Yang dimana semua mutu ini ada nilai elastis modulitas, kemudian juga ada pengaruh dari nilai inersia yang terjadi di sana. Nah, kemudian kebetulan juga yang di BC ini nilainya adalah 4 EI atau 4 I di sini. Nah, sehingga ada perbedaan antara nilai elastis modulitas untuk yang balok AB dan balok BC. Sehingga nanti dengan adanya perbedaan ini tentu akan ada pengaruh perbedaan pada faktor kekakuan juga termasuk faktor distribusi yang terjadi pada balok ini nanti. Nah, sekarang kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita diminta hitunglah besarnya momen yang terjadi pada masing-masing titik join. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita harus bagi dulu menjadi beberapa balok. Dalam hal ini ada balok AB dan ada balok BC. Kemudian berikutnya adalah kita harus asumsikan dulu balok ini kita asumsikan tumpuannya seperti apa. Nah, dalam hal ini kita asumsikan tumpuannya adalah jepit-jepit karena memang kalau kita melihat dari gambar di sini ketika ada pertemuan antara balok AB dan balok BC, tentu yang pada titik B ini adalah titik tumpuan yang mengalami kekakuan yang juga cukup tinggi. Sehingga kita asumsikan titik B ini adalah titik jepit, sehingga untuk balok AB kita asumsikan tumpuannya adalah jepit-jepit. Nah, kalau Bapak bisa download nanti di Google, bikin kata kunci di sana rumus momen primer. Jadi nanti akan keluar dalam bentuk tabel persamaan-persamaan ataupun rumus-rumus yang bisa digunakan untuk menghitung momen primer tergantung dari asumsi dari penggunaan tumpuannya itu seperti apa. Nah, seperti yang ada di sini yang kebetulan kita asumsikan ini sebagai kita asumsikan di sini adalah tumpuan jepit, kemudian di titik B-nya juga tumpuan jepit, maka persamaan untuk balok BA adalah seper 12 KL kuadrat. Nah, kalau di sini hanya ada beban terbagi rata seperti ini saja, maka nilai MAB atau MBA yang membedakan hanya tandanya saja. Seperti kita ketahui, kalau untuk momen primer di sisi A ini seperti ini berlawanan dengan arah jarum jam, sementara untuk yang momen untuk BA searah dengan jarum jam, maka yang BA nilainya di sini positif, kemudian untuk yang AB nilainya negatif, sesuai dengan perjanjian tanda di sini negatif, di sini positif ya. Cara untuk membedakan tanda yang ada di sini. Nah, sesuai dengan asumsi yang sudah diberikan oleh persamaan yang ada dalam tabel ini, maka ketika kita sudah asumsikan di sini adalah tumpuan jepit-jepit, artinya di titik A jepit, di titik B juga jepit, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, untuk yang titik AB, AB itu adalah dari A menuju ke B ini, tandanya adalah negatif. Maka persamaannya adalah seper 12 KL kuadrat. Jangan lupa tandanya di sini adalah negatif, karena arah dari momennya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga kita masukkan data yang sudah ada di sini, nilai Q-nya adalah 24 kilonewton, kemudian jaraknya adalah, sorry, di sini jaraknya 12. Jaraknya di sini 10, sorry.
jaraknya sini 10 meter, kemudian tinggal dimasukkan angka-angka ke dalam persamaan yang ada di sini, sehingga kita dapatkan untuk yang MAB ini nilai momen primernya adalah minus 200 kilonewton meter. Ingat, di sini momen primer ya. Kita belum menghitung reaksi perletakan yang terjadi pada masing-masing titik tumpuan atau titik perletakannya. Nah, sehingga yang membedakan untuk yang momen primer di balok BA itu adalah tandanya saja. Kalau yang di balok AB, nilainya adalah minus 200, sementara untuk yang di balok BA, nilainya adalah plus 200. Nah, supaya gampang mengingatnya, tandanya seperti ini. Kalau dari momen A ke B, secara penggambaran untuk arah momennya seperti ini. Jadi berwarna dengan arah jarum jam. Sementara untuk yang momen dari balok B ke titik A di sini, penggambarannya seperti ini. Jadi seperti ada momen positif dan ada momen yang negatif. Yang sebelah kiri nilainya negatif, yang sebelah kanan ini nilainya positif. Sehingga untuk yang balok AB kita sudah dapatkan momen primer pada masing-masing batang AB dan batang BA. Yang pertama adalah minus 200 untuk MAB-nya, kemudian MBA-nya adalah plus 200 kilonewton meter. Nah, selesai untuk perhitungan balok yang AB. Nah, selanjutnya juga dengan cara yang sama adalah kita harus asumsikan juga bahwa pada balok BC ini kita menggunakan tumpuan apa. Dalam hal ini kita asumsikan sama dengan yang di balok AB tadi, bahwa tumpuan di sini kita asumsikan dalam bentuk jepit juga. Kemudian yang perlu kita ingat di sini bahwa yang di balok BC ini hanya ada beban titik atau beban terpusat sebesar 80 kN. Nah, kalau kita lihat dari tabel yang ada tentang persamaan momen primer, jika hanya ada beban titik atau beban terpusat di sana, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, yang membedakan di sini adalah yang pertama mengenai tanda, yang kedua adalah nilai A dan B yang akan kita kodratkan. Nah, kebetulan di sini nilai A, di sini A, kemudian di sini B, gitu ya. Nah, kebetulan jarak A dan jarak B ini kebetulan sama di contoh soal kita, sehingga bisa menggunakan satu persamaan rumus. Tetapi seandainya nanti ada, misalnya di sini nilainya 4 meter, kemudian di sini nilainya 8 meter, yang saya bedakan juga di tugas gitu ya. Nah, tentu ini yang untuk balok AB, PAB pangkat 2 dibagi dengan L pangkat 2. Jadi yang dikodratkan adalah B-nya. Sementara untuk yang di balok BA, tandanya adalah minus sama dengan yang tadi. Ini yang arah momen di titik A berlawanan dengan arah jarum jam. Ini momen untuk yang di titik B yang searah dengan jarum jam. Jadi dari A ke B nilainya adalah negatif. Oh sorry, sini dibikinnya yang B ke C, yang B ke A yang negatif, kemudian yang AB-nya yang positif di sini. Nah, kemudian untuk yang BA, kalau kita merujuk dari yang di tabel ini, dari B ke A, ini kebalikan justru dari yang tadi ya, dibikinnya di sini. Bahwa yang di sini yang negatifkan, sementara yang untuk AB di sini yang dipositifkan. Nah, kita ingat di sini kalau untuk yang VEB AB-nya, yang dikodratkan adalah B-nya, artinya yang ini dikodratkan. Sementara untuk yang BA, yang dikodratkan itu adalah nilai A-nya, yang A ini yang dikodratkan. Jadi A-nya sebelah kiri, B-nya sebelah kanan. Nah, sehingga kita bisa aplikasikan ke dalam persamaan di sini, bahwa yang pertama adalah untuk balok BC ini, untuk yang BC rumusnya adalah minus PA pangkat 2 kali B dibagikan dengan L pangkat 2. Minus 80 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 6, jadi B-nya dikodratkan, jadi kebetulan ini adalah nilai A-nya, kemudian ini adalah nilai B-nya, jadi B-nya dikodratkan. Kemudian dibagi dengan L pangkat 2. L dari sini adalah 12 meter. Jadi kita dapatkan nilai MBC-nya adalah minus 120 kN meter. Nah, selanjutnya adalah untuk MCB, ini kebalikan dengan yang tadi. Di sini ada perbedaan tanda ya. Perbedaan tanda yang ada di sini. Saya lihat di sini ada sedikit kesalahan mengenai. Oh, ini karena kebetulan A dan B-nya sama, jadi cukup ada perbedaan tandanya saja. Tetapi jika seandainya kasusnya nanti seperti ini, misalnya A-nya seperti jaraknya misalnya 2 meter, B-nya 3 meter, tentu angkanya akan berbeda nanti yang terjadi pada perhitungan di sini. Nah, karena di sini perhitungan untuk yang nilai A dan B atau jarak A dan B ini sama, maka yang membedakan di sini hanya tanda positif dan tanda negatifnya saja. Nah, nanti kalau ketemu misalnya
tugas ataupun kuis ataupun soal yang A dan B-nya berbeda, maka ikuti persamaan yang ada dalam tabel ini. Sehingga nanti otomatis nilainya bukan hanya perbedaan tandanya saja, sehingga nanti akan misalnya di sini minus 120, di sini misalnya nanti akan 80 gitu ya. Memang tergantung dari nilai dari jarak A dan B itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah nilai dari momen primer yang sudah kita hitung dari dua buah balok tadi. Nah, di sini belum ada kita memperhitungkan pengaruh dari elastis modulitas termasuk juga pengaruh dari inersianya. Jadi memang tahapan pertama harus dibagi dulu ini menjadi beberapa balok, kemudian asumsikan perletakan ataupun tumpuannya seperti apa. Apakah dia jepit sendi, apakah dia jepit-jepit, atau mungkin dia jepit bebas gitu seperti itu ya. Nah, sehingga nanti bisa kita pilih persamaan ataupun rumusnya itu berdasarkan dari tabel untuk menghitung momen primer. Jadi misalnya bisa saja nih, kalau di gambar pertama ini kan seperti ini. Bisa saja nanti kita di sini asumsikan dia jepit sendi. Sehingga nanti menghitung persamaan untuk yang jepit sendi, nanti bisa saja persamaannya akan berbeda. Jadi seperti itu. Jadi bagi dulu menjadi beberapa balok, kemudian asumsikan masing-masing balok ini tumpuannya seperti apa. Seperti tadi apakah jepit-jepit, jepit sendi, atau mungkin ada jepit bebas seperti itu ya. Sehingga nanti persamaan yang digunakan untuk menghitung momen primernya juga akan berbeda. Nah, ketika kita sudah dapat nilai hasil dari momen primernya, tahapan berikutnya adalah kita menghitung, di sini belum keluar ya. Tahapan berikutnya kita menghitung untuk nilai dari faktor kekakuan. Bentar saya cari filenya. Faktor kekakuan dan faktor distribusi. Nah. Sepertinya yang file yang satu lagi saya tertukar gitu ya di laptop satu lagi. Nah, artinya setelah ini kita harus menghitung faktor kekakuan, kemudian juga faktor distribusinya. Saya coba ambil contohnya yang di contoh soal kedua ya. Nah, untuk menghitung faktor kekakuan balok ini juga tergantung dari asumsi tumpuan yang kita gunakan. Nah, jika seandainya kita mengasumsikan bahwa tumpuannya misalnya adalah jepit-jepit seperti ini, maka persamaan yang kita gunakan adalah ini. 4 dikalikan dengan EI dibagi dengan L, ini diabaikan dulu. Jadi 4 EI dibagikan dengan L. Kalau seandainya tumpuan yang kita asumsikan itu adalah tumpuan jepit sendi, maka rumusnya adalah 3 EI. Jadi di sini sudah ada pengaruh nilai dari elastis modulitas, kemudian juga pengaruh dari inersianya. Nah, kemudian karena masing-masing soal tadi sudah diasumsikan di bawah bahwa untuk yang balok AB tadi nilainya adalah 5 ya, 5 EI, maka 4 dikalikan dengan 5 EI. Nanti saya coba cari file yang sudah saya edit waktu itu. Kemudian dibagikan dengan L-nya tadi adalah 12 meter gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai faktor kekakuan BA dan kekakuan BC. Nah, tentu ada pertanyaan mengapa yang kita hitung itu hanya untuk BA dan hanya untuk BC saja. Mengapa kita tidak menghitung yang AB ataupun ke CB? Nah, pertanyaan itu adalah kalau kita melihat dari gambar yang ada di awal di sini, bahwa memang ketika ada 3 buah tumpuan yang ada seperti ini, maka kita perhatikan bagian titik atau tumpuan yang mengalami adanya momen, kemudian juga dengan adanya momen tersebut membuat titik tumpuan atau perletakan itu menjadi lebih kaku. Nah, di sini kan adalah pertemuan adanya 2 buah momen. Di sini adalah pertemuan momen BA, kemudian di sini adalah pertemuan untuk momen BC. Sehingga yang kita hitung faktor kekakuan dan faktor distribusinya adalah untuk yang balok BA dan balok BC. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa kita tidak menghitung balok AB, kemudian mengapa tidak dihitung untuk yang balok CB. Karena dari sinilah nanti berdasarkan dari faktor kekakuan dan faktor distribusi di sinilah momen nanti akan didistribusikan terhadap titik perletakan yang ada di sebelahnya. Di sini ada A, di sini ada nanti nilai untuk yang perletakan C.
Jadi memang yang kita jadikan sebagai patokan di sini yang akan kita distribusikan gaya atau momennya adalah untuk yang di balok BA dan di balok BC. Nah, kalau untuk yang seandainya CB kita bisa kita hitung, misalnya kita bikin seperti ini nih, kita hitung juga momen primer tadi sudah kita dapatkan, kemudian kita hitung faktor kekakuannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sementara di sini sudah ada 2 buah momen yang bekerja di sini, tidak mungkin kita akan membagi lagi satu momen terhadap 2 momen yang sudah ada terjadi di sini. Jadi kan di sini sudah ada 2 momen, maka di sini yang akan kita menjadi patokan untuk menghitung faktor kekakuan, kemudian faktor distribusi untuk menghitung berapa besaran nanti momen ujung yang terjadi pada masing-masing titiknya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau kita balik lagi ke contoh soal yang kedua, tadi saya pinjam ininya persamaannya. Nah, sehingga selanjutnya adalah kita bisa menghitung faktor dari distribusi baloknya. Nah, kalau kita seandainya bisa bikin rumus sendiri gitu ya. Untuk yang BA ini rumusnya adalah yang diketahui kemudian dibagi dengan yang diketahui ditambah dengan nilai faktor kekakuan yang ada di sebelahnya. Jadi yang data yang ada di sini dibagi dengan data dia sendiri ditambah dengan data yang faktor kekakuan yang ada di sebelahnya. Begitu juga untuk yang di balok BC itu juga sama, tapi yang membedakan adalah balok apa yang kita tinjau, maka balok itu yang akan dibagi terhadap persamaan faktor kekakuan yang ada di bawahnya. Seperti di sini, kalau kita akan menghitung faktor distribusi untuk balok BA, maka yang menjadi pembaginya itu adalah faktor kekakuan dari BA. Kalau kita akan menghitung faktor distribusi untuk balok BC, maka yang menjadi pembaginya itu adalah faktor kekakuan untuk yang di balok BC. Nah, itu yang menjadi catatan. Nah, saya coba melompat kembali ke contoh soal yang pertama tadi. Nah, sehingga di sini ada hasil yang sudah dihitung berdasarkan dari persamaan yang ada di sini tadi, bahwa faktor kekakuan sudah didapatkan, kemudian dari faktor kekakuan itu didapatkan faktor distribusinya sebesar 0,6 untuk yang di balok BA, 0,4 untuk yang di balok BC. Nah, sehingga akan bisa mempermudah kita untuk menghitung nanti berapa momen yang terjadi pada masing-masing titik ujung dari itu masing-masing perletakan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai momen primer yang sudah kita hitung di awal tadi. Ada yang minus 200 tadi, ada yang plus 200, minus 120, kemudian plus 120. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari mana datang minus 48 ini, dari mana datang minus 32 ini. Nah, ini saya bikin teksnya sini. Nah, kalau kita bikin rumus di sini, ini datangnya adalah minus dari faktor distribusi BA, kemudian dikali dengan momen primer BA dikurang dengan momen primer BC. Nah, seperti itu. Jadi faktor distribusi BA. Jadi untuk mendapatkan 48 ini dulu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai 48 ini, jadi untuk mendapatkan minus 48 ini dasarnya adalah minus faktor distribusi BA, jadi minus 0,6 dikali dengan minus 48 dikurang dengan 32. 200 kurang 120. Jadi minus 0,6 dikali dengan hasil perkalian 200 kurang 120. 200 kurang 120 adalah 80. 80 dikalikan dengan minus 0,6 di sini tadi nilainya adalah minus 48. Kemudian untuk minus 32 itu juga sama. Jadi minus faktor distribusinya di minus 0,4 dikali dengan 200 kurang 120. Jadi angkanya masih sama. Jadi 80 dikalikan dengan minus 0,4 itu kan minus 32. Ini yang didapatkan nilai dari hasil distribusi berdasarkan dari faktor distribusi yang sudah ada tadi. Coba saya ulang lagi bahwa nilai minus 48 ini berasal dari minus faktor distribusi. Ini untuk BA ya 48. Ini minus 0,6 dikali dengan momen primer balok BA 200 dikurang dengan balok BC ini 120. Jadi 200 kurang 120 adalah 80.
80 dikalikan dengan minus 0,6 sesuai dengan persamaan yang ada di sini tadi. Sehingga hasilnya minus 48, kemudian yang minus 32 ini adalah karena pengalinya 0,4. Rumusnya juga tetap sama dengan tadi. Ini minus 0,4 dikali dengan 200 kurang 120. Jadi minus 0,4 dikali dengan 80. Jadi 80 itu hasil dari 200 kurang 120 dikalikan dengan minus 0,4. Sehingga nilainya di sini adalah minus 32. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika sudah selesai untuk siklus yang pertama, kita bisa lanjutkan untuk siklus yang kedua. Jadi siklus pertama tadi sudah kita dapatkan. Nah, sebelum lanjut ke siklus kedua, langkah berikutnya adalah ini dibagikan dengan 0,5 atau dibagi 2. Ini juga sama. Ini juga dibagi 2. Nah, ini dinamakan dengan distribusi momen. Jadi momen yang sudah ada di sana didistribusikan terhadap balok yang ada di sebelahnya. Jadi dikali dengan 0,5 atau dibagi 2. Ini minus 48 di sini, dibagi 2 nilainya adalah minus 24. Kemudian ini juga sama, minus 120 dibagi di sini menjadi minus 60, termasuk tandanya juga diperhitungkan di sana. Kemudian ini juga sama, minus 32, dibagi 2 nilainya adalah minus 16. Kalau 0 dibagi 0 tetap 0 nilainya di sini. Nah, sehingga kita akan masuk ke siklus kedua. Jadi momen primer yang ada di siklus kedua ini setelah didistribusikan dia menjadi lebih kecil. Jadi minus 24, 0, minus 60 menjadi minus 16. Nah, tahapan berikutnya juga sama dengan yang tadi. Faktor distribusi, jadi minus faktor distribusi 0,6 minus faktor distribusi 0,6 ini dikalikan dengan 0 dikurang dengan 60. 0 dikurang 60 hasilnya adalah minus 60. Minus 60 dikalikan dengan minus 0,6. Jadi kalau kita lihat minus 60 dikalikan 0,6 hasilnya adalah plus 36. Jadi minus 60 dikalikan dengan minus 0,6 sesuai dengan persamaan yang kita gambarkan untuk menghitung untuk yang siklus pertama tadi. Jadi faktor distribusi minus faktor distribusi dikali dengan 0 dikurang dengan 60. 0 kurang 60 adalah minus 60. Dikalikan dengan minus 0,6 hasilnya adalah 36. Nah, begitu juga untuk yang AC24 ini juga sama. Yang membedakan di sini adalah faktor pengali dari faktor distribusi untuk yang di balok BC. Jadi minus 0,4 dikali dengan 0 dikurang 60. 0 dikurang 60 adalah minus 60, dikalikan dengan minus 0,4. Jadi 0,4 dikalikan dengan 60 hasilnya adalah plus 24. Selesai di sana untuk siklus yang kedua. Tahapan berikutnya juga sama. Jadi dibagi dia untuk siklus yang ketiga. Nah, untuk siklus yang ketiga. Tahapan juga sama, bahwa minus faktor distribusi dikalikan dengan 0 dikurangkan dengan 8. 0,8 minus 0 dikurang 8 kan minus 8. Jadi minus 8 dikalikan dengan minus 0,6 ya di sini. Sehingga dia menjadi, sebentar. Ini tidak benar. 0 kurang 8 minus 8 minus 8 0,6. Seharusnya ini plus 4,8 nih, karena 0,6-nya sudah diminuskan sesuai dengan persamaan yang kita bikin tadi. Jadi minus 0,6 dikalikan dengan 0 dikurang oke. Di sini nilainya karena plus, jadi ditambahkan. Jadi minus 0,6 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan 8 dikalikan dengan ini tadi. Jadi minus 0,6 dikali dengan 0 tambah 8. 8 kali minus 0,6 hasilnya adalah minus 4,8. Jadi kalau di sini dia tandanya minus, maka dikurangkan. Kalau di sini tandanya plus, maka dijumlahkan dari balok BA terhadap balok BC. Begitu juga untuk yang ini, caranya juga sama. Jadi minus 0,4 dikali dengan 0 ditambahkan dengan 8. Jadi 8 dikalikan dengan minus 0,4 nilainya adalah minus 3,2. Nah, sampai di sana juga tahapan berikutnya juga sama. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, kemudian ini juga dibagi 2, kemudian ini juga dibagi 2. Caranya juga sama. Jadi yang faktor distribusi dikalikan dengan, ini kebetulan dia minus ya, jadi 0 kurang 6 dikalikan dengan minus 0,6 sehingga dia menjadi plus di sini, plus 3,6.
Di sini juga sama, jadi minus 0,4 dikalikan dengan 0 dikurang dengan 6. Hasilnya menjadi plus 2,4. Jadi sampai di mana kita akan melakukan perhitungan atau melakukan pendistribusian terhadap momen yang ada sampai angkanya itu mendekati angka 0. Jika sudah mendekati angka 0, maka perhentikan perhitungan distribusinya sampai di sana. Nah, jika sudah didapatkan angka 0, kemudian di sini sudah setelah distribusikan di sini 1,8, di sini juga sudah 0,8. Kemudian ini masih dilakukan distribusi lagi, sehingga di sini menjadi minus 0,48, di sini minus 0,32. Nah, perhitungannya sudah bisa dihentikan di sini. Nah, tahapan berikutnya adalah jumlahkan semua momen primer yang sudah dihitung dari awal tadi, termasuk momen primer dari balok yang ada tadi. Nah, di sini. Tapi faktor distribusinya jangan dimasukin. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Ini kebetulan dia nilainya belen ya, sehingga hasil momen ujungnya adalah 0. Kemudian jumlahkan, termasuk memperhitungkan tandanya. Jadi minus 200 tambah 0 tambah minus 0, minus 24 tambah 0 tambah 8 tambah 0 tambah minus 2,4 tambah 0 tambah 1,8. Sehingga untuk yang di balok AB, momennya adalah minus 206,6. Untuk yang balok BC adalah plus 186,2, untuk yang batang BC adalah minus 186,32, kemudian yang CB adalah 0. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung nanti berapa free body diagram yang terjadi. Nah, supaya lebih gampang juga sama dengan yang tadi, bagi dia menjadi beberapa balok, sehingga mempermudah kita nanti melakukan penggambaran free body diagram. Nah, free body diagram ini di sini kita menghitung berapa reaksi perletakan yang terjadi, reaksi perletakan yang terjadi pada masing-masing tumpuannya di sini. Nah, untuk yang balok yang pertama, kalau untuk menghitung reaksi perletakan yang terjadi pada titik A di sini, jika beban terbagi rata yang ada di sini, cukup rumusnya adalah 24 dikalikan dengan L-nya. Jadi Q dikalikan dengan L. Sehingga reaksi perletakannya adalah 240. Karena ada 2 buah tumpuan, maka dibagi 2. Jadi reaksi peletakan di titik A 120 kN, yang ada di B juga 120 kN. Ini untuk yang di balok AB. Di balok BC juga sama, karena memang di sini kebetulan hanya ada satu beban titik atau beban terpusat di sini. Kemudian berapa besaran reaksi perletakannya? Saya rasa ini yang pernah belajar analisis struktur 1 gitu ya. Ini kan cukup dibagi 2 saja, 80 dibagi dengan 2. Maka di titik BA nilainya 40 kN, di titik BC nilainya juga 40 kN. Nah, kemudian reaksi yang terjadi akibat adanya momen yang ada sudah kita hitung di awal tadi. Jadi ada 186,32. Tadi kan ada 2 tuh, ada yang momen positif, ada yang momen negatif. Nah, kita ambil yang momen positif di sini. Jadi bentuk penggambarannya kebetulan di titik BA dan nilai BC ini nilai momennya sama, yang membedakan hanya tandanya saja. Kemudian reaksi yang terjadi pada masing-masing titik tumpuan ini juga berdasarkan dari momen yang sudah kita hitung dalam tabel tadi 186,32 tadi. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah dibagi dengan panjang dari jaraknya, jadi L-nya. Jadi yang momen yang sudah kita hitung di awal tadi ini dalam bentuk tabel dibagi dengan masing-masing nilai L pada balok. Kalau untuk balok AB dibagikan dengan 10 karena L-nya adalah 10, sehingga nilainya adalah 18,632. Kemudian untuk yang di balok BA ini juga sama, karena memang beban terbagi ratanya sama, kemudian tidak ada beban lain yang ada di sini, sehingga nilai yang untuk di BA ini juga sama. Sementara untuk yang di balok BC ini juga sama, karena momennya juga tadi sama, yang membedakan di sini adalah nilai L-nya. Jadi momen yang sudah kita hitung dalam tabel tadi dibagikan dengan L yang ada di sini, ini juga sama. Karena memang di sini bebannya hanya 1, jaraknya juga sama, sehingga nilainya sama di sini. Nah, kemudian untuk menghitung bagaimana untuk mendapatkan belen dari momen yang terjadi, nah tentu kita berdasarkan dari tanda di sini. Kalau untuk yang momen untuk yang balok BA, nah kan ini kan searah dengan jarum jam gitu ya. Reaksi yang terjadi untuk yang di titik A ini arah panahnya menjadi ke bawah, kemudian yang bersentuhan langsung dengan momen BA ini panahnya ke atas. Begitu juga untuk yang di balok BC, ini kebalikan dari yang di sini tadi. Yang langsung bersentuhan dengan momen yang sudah kita hitung dalam tabel tadi, tanda panahnya ke atas, yang di ujungnya tanda panahnya ke bawah. Jadi untuk mendapatkan ini bisa berpedoman terhadap arah panah ini. Kalau panahnya ke atas berarti itu plus, panahnya ke bawah itu
negatif. Ini yang plus, ini negatif. Jadi untuk mendapatkan ini berdasarkan dari dua data ini. Jadi di sini karena arah panahnya ke atas jadi 120, kemudian ini arah panahnya ke bawah jadi kurang dengan 18,632. Begitu ini juga sama. Ini juga sama. Ini arah panahnya ke atas 120. Kemudian yang membedakan dengan ini adalah arah tanda panahnya ya. Karena ini bersentuhan langsung dengan momen yang bekerja, maka di sini arah panahnya ke atas. Yang di sebelahnya, ujung dari sebelahnya yang arah panahnya ke bawah. Jadi dia berlawanan. Jadi juga untuk yang di balok BC juga sama, yang bersentuhan langsung terhadap momen yang sudah kita hitung tadi, arah panahnya ke atas, yang ada momen di ujungnya, tanda panahnya ke bawah. Nah, begitu juga untuk yang di sini, arah panahnya ke atas 120, kemudian yang di sini juga arah panahnya ke atas, ini dijumlahkan. Jadi 120 dijumlahkan dengan 18,632. Sehingga kita dapatkan nilai dari momen di sini adalah 138,632 kN beban yang terjadi di sini. Kemudian yang berikutnya adalah yang untuk yang di balok BC, ini juga sama, tergantung dari arah panahnya. Ini kan arah panahnya kebetulan sama-sama ke atas, jadi 40 tambah dengan 15,53. Ini arah panahnya ke atas, kemudian satu lagi ke bawah, maka ini dikurangkan. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari free body diagram. Yang pertama adalah reaksi perletakan yang terjadi di sana. Kemudian yang kedua adalah nilai SFD gitu ya. SFD gaya lintang atau beban vertikal yang terjadi pada masing-masing titik tumpuan atau perletakan yang terjadi di sana. Nah, mungkin sampai di sana ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini saya record, nanti saya kirim lagi ke mahasiswa link videonya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Masih di tentang faktor kekakuan, Pak. Faktor lekuan balok. Kita seumpama sudah mengasumsikan dari momen primer jepit-jepit, maka kita ke faktor kekakuan balok harus mengasumsikan lagi atau harus sama dengan asumsi awal, Pak? Sebaiknya disamakan, Pak. Atau mungkin nanti kasus soal Bapak misalnya untuk yang balok BC misalnya di ujungnya ada balok anti leper. Nah, itu kan tidak bisa kita asumsikan dia jepit-jepit, Pak. Sehingga memang dari segi kekakuan kan berbeda. Nah, seperti contoh yang dicontoh soal kedua ini kan, nah di ujungnya kan ada anti leper ini, Pak. Sehingga di sini diasumsikan kalau untuk yang balok AB dia jepit-jepit, sementara untuk yang di balok BC dia jepit sendi. Nah, kalau kondisinya seperti ini kan yang di A dia jepit, di sini roll. Nah, ini bisa kita asumsikan jepit-jepit. Kemudian di sini karena ada balok anti leper, ini kita asumsikan jepit sendi. Tergantung memang kondisi soalnya seperti apa, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Maaf, Pak, satu lagi, Pak. Kalau seumpama kita di kanti yang ada di kanti leper tadi, Pak. Oke. Kita sudah asumsikan di momen primer itu jepit-jepit. Oke. Untuk yang balok mana dulu, Pak? Di ini, Pak. Yang ini, Pak. Contoh kita ini, Pak. Ya itu, Pak. Oke. Balok BD, Pak. Oke. Ya. Balok AB, seumpama kita di momen primer sudah mengasumsikan jepit-jepit. Oke. Sudah itu BC, kita juga mengasumsikan jepit-jepit. Terus mengenai CD-nya gimana, Pak? Jadi dia bergabung, Pak. Jadi balok anti leper ini untuk perletakannya bergabung terhadap tumpuan yang ada di sebelahnya, Pak. Nah, makanya di sini untuk yang contoh soal kedua ini, yang untuk yang di BC, dia diasumsikan langsung jepit sendi. Karena memang karena ada balok anti leper di sebelahnya. Nah, tapi momen primer tetap dicari ininya nanti apa ya, persamaan di tabel momen primernya. Seperti apa tentang balok ininya, untuk yang balok anti lepernya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Masih ada lebih kurang 1 menitan lagi. Kalau untuk tabel distribusi tadi, Pak. Oke. Untuk yang CB dapat 1.0 dari mana, Pak? Nah, karena kalau kita lihat di sini, di titik C ini kan tidak ada gaya yang akan didistribusikan gitu ya. Yang ada gaya itu hanya di tengah bentang dari balok BC ini. Sehingga di sini bisa diberikan angka 1 atau tidak dibeli angka sama sekali juga bisa. Karena tidak ada yang akan kita distribusikan gaya dari titik C yang ada di sini. Nah, kalau lihat di sini,
Ini kan hasil dari momen primer, kemudian didistribusikan dibagi dua. Dari tadi kan kita hanya fokus untuk yang di balok BA dan balok BC saja. Ini karena kebetulan dari hasil distribusi, nilainya balance terus. Nilainya balance terus, sehingga nanti hasil ujungnya di sini 0 di sini. Nah, kemudian kita gunakan sebagai untuk nilai momen dalam perhitungan free body diagram tadi adalah momen yang ada di balok BA atau di balok BC. Dalam ini kita gunakan yang nilai positif tadi. Nah, seperti ini. 186,32. Satu lagi boleh, Pak? Oh, saya takut mati bener lagi nih. Nanti boleh di WA saja saya ya, yang masih ada pertanyaan tentang perhitungan ini. Siap, Pak. Oke, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan. Yang rasa-rasanya perhitungannya masih salah di tugas, nanti silakan komen di classroom apakah saya perpanjang atau tidak. Nanti saya pengen dapat hasil dari mahasiswa benar-benar benar nanti, karena memang kemarin belum ada pembahasan terhadap free body diagram ini. Oke, terima kasih yang sudah hadir di program malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.